Video ini bercerita tentang seorang pahlawan Yunani Odysseus yang bersama dengan krunya berhadapan dengan Cyclops, pemakan manusia bermata satu yang merupakan keponakan dari Zeus dan anak dari dewa laut Poseidon. Selama perang Troya, Poseidon menyukai bangsa Trojan dan ingin mereka memenangkan peperangan. Tetapi Odysseus membalikan keadaan sehingga orang-orang Yunani memenangkan peperangan. Ini membuat Poseidon sangat marah. Jadi dia bekerja keras untuk membuat perjalanan Odysseus menjadi sangat sulit. Poseidon membuat badai yang sangat dahsyat, menghancurkan Odysseus dan krunya di pulau tempat Polyphemus putra Poseidon tinggal. Polyphemus adalah anggota Cyclops, ras raksasa yang hidup di sebuah pulau dekat Sisilia. Saat mencari makanan dan tempat berlindung, Odysseus dan anak buahnya menemukan sebuah gua yang penuh dengan keju, susu, domba, dan makanan lainnya. Setelah melihat semua ini, para kru menyadari bahwa itu adalah rumah Cyclops. Dan mereka memohon Odysseus untuk hanya mengambil makanan dan melarikan diri. Tetapi Odysseus memerintahkan mereka untuk menunggu pemiliknya. Ketika Polyphemus kembali ke rumah dengan domba raksasa, ia melihat manusia menyembelih domba-dombanya dan memakannya. Polyphemus berteriak dengan suara seperti guntur, "Siapa kamu?" Odysseus lalu berkata, "Kami orang-orang Yunani terbawa angin dalam perjalanan pulang dari Troy. Kami menganggap kamu akan ramah kepada kami atau kamu akan memancing amarah Zeus pelindung tamu." "Zeus? Kami Cyclops lebih kuat dari Zeus. Aku akan menunjukkan keramahan kepada kalian." Dengan itu dia menyambar dua orang anak buah Odysseus dan memakannya hidup-hidup. Mereka bisa mendengar tulang mereka retak dimakan. Odysseus dan para kru berteriak keras kepada Zeus, tetapi Zeus tidak melakukan apa-apa. Ketika Polyphemus tertidur, Odysseus mencoba membunuhnya dengan pisau, tetapi kulitnya sangat tebal dan pintu keluar diblokir dengan batu yang sangat besar sehingga para kru tidak bisa bergerak 1 milimeter pun. Setelah Polyphemus bangun, dia makan dua orang kru lagi. Setelah itu dia pergi. Lalu mereka menemukan sebatang pohon dan membuatnya menjadi tombak. Ketika Cyclops pulang menyiapkan makanan, Odysseus berkata kepadanya, "Hai Cyclops, ambil anggur ini sebagai hadiah. Tapi hati-hati, anggur ini sangat kuat sehingga biasanya kita mencampurnya dengan air." Cyclops melemparkannya kembali dan kemudian meminta lebih banyak lagi. Lalu dia berkata, "Aku menyukaimu, hai Yunani. Katakan, siapa namamu?" Lalu Odysseus menjawab, "Namaku adalah No Man." Tapi ketika anggur telah membuatnya pingsan, kru melakukan rencana lain. Mereka diam-diam mendekati Cyclops dengan tombak merah yang panas bercahaya, mendorongnya jauh ke dalam matanya. Tombak itu menusuk mata seperti pisau panas menembus mentega. Sementara Odysseus terus mendorong dan memelintirnya sehingga semakin dalam dan semakin dalam. Polyphemus berteriak seperti anak kecil. Lalu raksasa lain mendengar teriakan frustasi dan amarahnya dan bergegas segera masuk ke gua. "Ada apa, saudaraku?" Mereka memanggil ke dalam. "Apa? Siapa yang menyakitimu?" Lalu Polyphemus menjawab, "No one yang melukaiku," teriak Polyphemus. Para Cyclops mengira Polyphemus sedang sakit dan lalu pergi meninggalkannya. Di pagi hari ketika Cyclops membiarkan domba-dombanya keluar, para kru bersembunyi di bawah domba dan menyelinap keluar. Ketika mereka berada jauh di laut, Odysseus tidak bisa menahan diri dan berteriak. Jika seseorang bertanya siapa yang melakukan ini, namanya adalah Odysseus. Mendengar nama aslinya, Polyphemus berdoa kepada Poseidon untuk membunuh Odysseus di laut atau kembali ke rumah dengan semua awak kapal yang tewas dan kapalnya tenggelam. Poseidon lalu mendengar doa-doa dan mengirimkan banyak badai dengan cara yang sering membuat kapalnya keluar jalur, bertemu dengan banyak monster seperti Scylla atau Siren. Poseidon juga tidak mengizinkan dewa manapun untuk membantu Odysseus dan akan menghukum mereka yang melanggar. Ini adalah salah satu dari banyak kisah hebat tentang pahlawan Yunani, Odysseus, dan perjalanannya selama 10 tahun. Kemudian ia kembali ke Ithaka dengan semua orang tewas dan kapalnya tenggelam.